Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Denisa Dewi Chandra akan menjelaskan mengenai biografi dan kebijakan pada masa ekonomi dan politik pada pemerintahan SBY. Di sini saya Amjad Hussein akan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting pada masa jabatan SBY. Saya Novianti Sapitri, di sini saya akan menjelaskan tentang awal pemerintahan masa jabatan Presiden SBY. Saya Muhammad Rizky, saya akan menjelaskan masa berakhirnya SBY. Quick count of Indonesia's presidential election shows that candidate Susilo Bambang Yudhoyono has more than 50% of the votes. Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA atau lebih dikenal dengan SBY adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu presiden putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Ia merupakan lulusan terbaik Akabri pada tahun 1973. Yang disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Bapak SBY yang berpensiunan jenderal berbintang 4 ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Sukojo dan Siti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan 1. Sementara ibunya, Siti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau dikaruniai 2 orang putra, yakni Agus Harimurti Yudhoyono yang mengikuti dan menyamai jejak dan prestasinya Bapak SBY, yaitu lulusan dari Akmil tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adi Makayasa. Dan putranya yang kedua adalah Edi Baskoro Yudhoyono. Ia merupakan lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara di Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Program pengentasan kemiskinan berkaitan langsung dengan upaya pemerataan dan pengangguran kesenjangan serta peningkatan pembangunan terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2006. BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 500.000 rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten, dan 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan, dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar 1.390.000. Selain memfokuskan pada manusia dan rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki fisik lingkungan dan prasaranannya, seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih, dan lain-lain. Program 100 hari pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan prioritas pada peninjauan kembali RAPBN 2005, menetapkan langkah penegakan hukum, langkah awal penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, stimulasi ekonomi nasional, dan meletakkan fondasi yang efektif untuk pendidikan nasional. Pada tanggal 22 November 2004, SBY untuk pertama kalinya mengambil langkah meminta bantuan internasional senilai 75 miliar dolar untuk membangun infrastruktur di Indonesia pada Forum APEC di Chile. Pada tanggal 21 Desember 2004, helikopter Bell 205 nomor registrasi HU 416 milik TNI Angkatan Darat jatuh menabrak tebing di kawasan Sungai Siriwo, Kampung Okobado, Distrik Siriwo, Nabire, Papua.
dan menewaskan 5 awak penumpang. Kejadian itu adalah yang pertama dari rangkaian kecelakaan alutsista pada masa pemerintahan SBY. Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi gempa bumi di Samudra Hindia lepas pantai barat Aceh. Gempa yang disusul tsunami tersebut menewaskan setidaknya 600.000 jiwa. Pada tanggal 1 Maret 2005, pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan harga tersebut memicu diperkenalkannya program bantuan langsung tunai atau BLT berupa kompensasi uang tunai bagi warga miskin. Pada tanggal 18 Maret 2005, Polikarpus Budidari Priyatno, pilot maskapai Garuda Indonesia, ditahan sebagai tersangka kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Penahanan Polikarpus sempat membuka harapan penanganan kasus HAM di bawah rejim SBY. Pertumbuhan ekonomi pada masa Presiden SBY selama 10 tahun rata-rata 6%. Meskipun ada krisis ekonomi global pada tahun 2008 sampai 2009, angka terendah terjadi di tahun 2009 sebesar 4,6% akibat diterpa dampak langsung dari krisis global. Sementara pertumbuhan tertinggi pada angka 6,5% terjadi di tahun 2011. Angka 6% ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi nomor 2 tertinggi di antara negara G20. GDP meningkat 438,3%, APBN meningkat 439,3%, pendapatan per kapita meningkat 350%, utang luar negeri menurun drastis, ketahanan pangan meningkat dengan baik, dan masih banyak lagi peningkatan yang terjadi pada 2004 hingga 2014. Dalam pemerintahan SBY ini melakukan beberapa kebijakan politik diantaranya 1. Pembentukan Kabinet Bersatu 2. Pembentukan Kabinet Bersatu Jilid 2 3. Menganut konsep trias politika 4. Sistem kepartaian 5. Politik pencitraan dan 6. Politik luar negeri. Akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa kekuasaan SBY akan berakhir pada Oktober 2014. Kekuasaan tersebut berakhir dikarenakan masa jabatannya yang telah terlaksanakan 2 periode. Periode pertama pada tahun 2004 sampai 2009 dan periode kedua pada tahun 2009 sampai 2014 sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa masa maksimal jabatan presiden adalah 2 periode dan tidak diperbolehkan lagi menjabat sebagai presiden setelah itu. Dan di akhir masa jabatannya, kini terdapat masalah yang berpengaruh besar bagi rakyat Indonesia, yaitu berkurangnya subsidi BBM. Walaupun harga BBM masih stabil diimbangi dengan langkanya persediaan BBM. Memang tak semua bisa diwujudkan, tetap ada kekurangan dan hal-hal yang belum bisa dicapai. Tetapi SBY telah memenuhi janji dan tekadnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.